Okay, so I will share to you guys my 3 days and 2 night itinerary to go Jakarta just to buy baju raya. First, pergi Tamrin City. Baju-baju dekat Tamrin City ni range dia dalam RM50 to RM100. Macam viscose ni dalam RM50 je. Tamrin City. Akak namanya siapa? Nama saya Emilia. Oh, oke. Akak dari mana? Dari Johor, Malaysia. Oh, dari Malaysia. Iya. Bagaimana pendapat kakak sudah belanja di Ayumi Jura? Oh, sangat-sangat bagus. Dia punya servis memang tip-top. Dia punya dayang-dayang yang cantik ni sangat Akak pun support. cantik. Orang Malaysia belanja baju lebaran di Jakarta. Kok bisa sih? Sini. Awin analisa strategi marketingnya. Di sosmed, kamu pasti lagi sering lihat nih orang Malaysia yang belanja baju lebaran di Jakarta. Khususnya Tamrin City dan Tanah Abang. Sebenarnya ini bukan fenomena yang baru. Karena Tanah Abang dinobatkan sebagai pusat grosir terbesar di Asia Tenggara loh. Menjelang Lebaran, fenomena unik terjadi di Jakarta. Warga Malaysia ramai-ramai datang ke Indonesia bukan untuk liburan biasa, melainkan khusus berburu baju Lebaran di Pasar Tanah Abang. Dengan koper kosong saat datang, mereka pulang membawa tumpukan gamis, mukena, dan berbagai busana muslim yang diborong dalam jumlah besar. Harga yang jauh lebih murah, model yang selalu up to date, serta pilihan yang sangat lengkap membuat Tanah Abang jadi magnet belanja bagi Malaysia setiap musim Ramadan. Tak heran jika pusat grosir terbesar di Asia Tenggara ini selalu dipadati pemburu fashion dari negeri jiran. Orang Malaysia belanja baju lebaran di Jakarta. Kok bisa sih? Sini. Awin analisa strategi marketingnya. Di sosmed, kamu pasti lagi sering lihat nih orang Malaysia yang belanja baju lebaran di Jakarta. Khususnya Tamrin City dan Tanah Abang. Sebenarnya ini bukan fenomena yang baru. Karena Tanah Abang dinobatkan sebagai pusat grosir terbesar di Asia Tenggara loh. Tapi pasca COVID-19 lalu, Tanah Abang sempat sepi pembeli. Sampai-sampai banyak toko yang tutup karena nggak bisa bayar operasionalnya. Terus kok sekarang bisa rame? Apalagi kalau bukan word of mouth. Kekuatan sosial media emang gak main-main. Karena banyaknya orang Malaysia yang upload keseruan mereka di sosmed, bikin lebih banyak orang yang penasaran dan akhirnya berkunjung ke sini. Sampai ada yang bikin Tanah Abang haul juga loh. Nah, semoga ini bisa jadi awal yang baik ya buat ngembaliin kejayaan Tanah Abang dan memajukan pariwisata dan perekonomian di Indonesia. Gimana menurut kamu? Akak namanya siapa? Nama saya Emilia. Oh, oke. Akak dari mana? Dari Johor, Malaysia. Oh, dari Malaysia. Iya. Bagaimana pendapat kakak sudah belanja di Ayumi Jura? Oh, sangat-sangat bagus. Dia punya servis memang tip-top. Dia punya dayang-dayang yang cantik ni sangat Akak pun support. cantik. Support kita nak pilih desain mana yang lawa untuk kita. Layanannya sangat bagus. Memang lumayan kalau shopping di sini. Orang yang datang ke Tanah Abang ya? Iya, Di Tanah mana? Abang, lantai SLG, Blok B. Kena datang ke Ayumi Jura. Jura. Iya, terima kasih Akak sudah berbelanja di Ayumi Jura. Sama-sama. Terima kasih cantik. Iya, Akak pun cantik. Here's a quick guide kalau kalian mau belanja ke Tamrin City, pusat perbelanjaan di Jakarta yang jual baju-baju bagus tapi murah, dan pasti jadi itinerary wajib orang Malaysia kalau lagi main ke Jakarta. Karena di Tamrin City tuh isinya luas banget, jadi pasti auto bingung kalau masuk ke sana. Ini aku mau spill area mana aja yang harus kalian explore kalau kalian lagi cari batik, kebaya, dan kerudung. Yang pertama aku explore batik dulu. Nah, kalau kalian cari batik yang kualitasnya bagus, memang harganya di atas 300 ribuan, tapi kainnya tuh kain dobi yang lembut dan adem. Kalian bisa explore lantai dasar Blok G dan H. Di sana isinya mostly batik-batik yang memang kualitasnya bagus, dan ini aku udah tercheck out satu untuk temen. Yang kedua, kalau kalian lagi cari kebaya, kalian bisa ke lantai dasar Blok C. Di sana banyak variasi kebaya, mulai dari yang murah sekitar 200 ribu sampai 700 ribu itu juga ada. Ini aku tercheck out satu kebaya yang harganya cuma 250 ribu, murah banget kan? Nah, kalau kalian cari kerudung yang murah-murah itu langsung aja naik ke lantai 5. Karena di sini isinya semua jenis kerudung ada, mulai dari Paris Japan, voile, terus juga harganya tuh murah-murah banget. 100 ribu tuh bisa dapet 3, bisa dapet 5. Segitu dulu, mau di spill apa lagi nih tempat-tempat yang best di Jakarta? Okay, so I will share to you guys my 3 days and 2 night itinerary to go Jakarta just to buy baju raya. First, I naik flight Asia and balik I naik Malaysia Airlines. I naik Malaysia Airlines sebab waktu tu I dapat tiket free I think. And then I memang naik Grab je to go anywhere dekat Indonesia ni. So memang senang je lah. And then ni first day I makan dekat restoran Garuda. And I don't really recommend sebab macam makanan dia macam mahal. So I think you guys can find like ada kedai makanan Padang. And then first day I memang pergi Plaza Indonesia je sebab waktu tu kedai dah tutup.
Mall-mall lain pun dah tutup. And then ni dekat sini macam ada kedai-kedai hipster macam tu lah. Ni I tengah minum kopi, kedai kopi dekat situ. Lepas tu ni I dekat hotel I duduk Ibis Style Jakarta Tanah Abang. Ni I pergi Tamrin City. Baju-baju dekat Tamrin City ni range dia dalam RM50 to RM100. Macam Viscose ni dalam RM50 je. Tamrin City lagi selesa dan tak serabut macam pasar Tanah Abang. Okay, ni I naik Grab pergi pasar Tanah Abang pula. Tempat dia orang memang kena pergi pagi-pagi sebab mall dia orang buka pagi and tutup awal. Okay, ni dekat Tanah Abang pula. Dekat pasar Tanah Abang ni kain-kain murah lah. Kain dia dalam RM6.50 semeter macam tu. So kalau korang nak beli kain lace, boleh beli kat sini je. Telekung pun murah dekat Tanah Abang ni. Telekung-telekung macam ni dalam RM50 macam tu. Telekung-telekung sulam cantik kan. Okay, for kebaya pula. Kebaya kat sini murah je. Kebaya dalam RM80 kot sepasang kat sini. And then after that, lepas habis apa ni, I pergi tengok tempat-tempat dia lah. Ini dekat Monument Nasional dia orang. And panas gila kat sana. Tapi kalau nak ambil gambar cantik lah, cuma panas gila lah. And then I got to like ride this thing. I tak ingat nama benda ni apa, but it's kind of expensive though. I naik ni untuk pergi masjid Istiqlal, which is one of the largest masjid. And then after kepanasan, kita orang decide untuk masuk pergi mall. Nama mall tu called Grand Indonesia. Grand Indonesia ni banyak gila pastry and kedai cake and cafes. And dekat sini we decided to eat Wingstop sebab kat Malaysia tak ada Wingstop. And I forgot to tell you guys, mostly kita orang memang grab je makanan pergi hotel. And yeah, the mall here is just normal, macam Malaysia juga. Tak gila yang kedai cake ni. Sumpah cake dekat kedai ni murah and sedap gila. This is one of the cake I bought. Ni kalau dekat Malaysia RM20 kot, dekat sini berapa je. And the mall is like quite similar to Pavilion macam tu. So third day memang kita orang prepare untuk balik KL je. So yeah, memang pergi Jakarta solely to buy baju raya. So if you guys have any questions regarding Jakarta, can ask. Okay, bye. Salah satu alasan utama banyak warga Malaysia memilih membeli baju raya di Indonesia adalah karena kombinasi harga yang jauh lebih terjangkau dan pilihan model yang sangat beragam. Pusat grosir seperti Tanah Abang di Jakarta dikenal selalu menghadirkan tren busana muslim terbaru, mulai dari gamis, kaftan, mukena, hingga kebaya modern dengan kualitas bahan yang baik, namun tetap kompetitif secara harga. Selain itu, jika dibeli dalam jumlah banyak, selisih harga dibandingkan di Malaysia bisa sangat signifikan. Hal ini membuat Indonesia bukan hanya tempat belanja, tetapi juga peluang ekonomi yang menarik menjelang Lebaran. Kalau korang nak tahu, Tanah Abang ni, dia macam dia ada 3 blok. Blok A, B, C. Setiap blok tu lain-lain dia jual tu, faham tak? Macam blok ni, ni budak-budak macam tu. So, siapa yang suka macam nak cari baju-baju batik, baju batik lelaki ke, perempuan ke, budak ke, semua ada dekat dalam Tanah Abang ni. Tapi, korang kena ingat tau, dalam Tanah Abang ni, korang kena hati-hati sikit bawa beg. Macam Nana tak risaulah sebab pakai jelly. Cantik kan? Comel kan? Apa salahku? Okey, dari tadi kita pergi blok A, sekarang kita dah sampai blok B. Kalau blok B ni dia macam variety sikit lah. Ada budak, ada untuk wanita, ada untuk lelaki. So kat sini boleh cari macam-macam. Nana beli 3 color ni. Nana kat rumah dah ada 2 dah. Yang ni nak bagi orang. Korang, kalau korang datang Tanah Abang, Nana ada satu kedai ni. Tengok ni. Cantik. Semua color-color pastel. Korang pergi blok B. Korang turun je tangga. Dah nampak kedai cantik ni. Korang kena. Saya tengok ni. Cantik kan? Wih, cantik gila color-color dia. Sayangku, ini semuanya, ini satu store nih. Coba kalian bayangin stok satu store diborong sama ini customer kita yang ada di Malaysia. Jadi yang di Malaysia yang bingung ya, order langsung di TikTok shopnya Beauty Store Malaysia ya. Ini diborong semuanya. Semua model ada di Beauty Store Malaysia. Jadi kalian langsung dibelanja di TikTok shopnya aja. Oke? Sayang, ini customer kita yang dari Malaysia ini belanja sampai 174 juta. Ada 500 piece ya?
Ya, nanti kalian nonton live-nya aja. Nanti nonton live-nya aja di akun Beauty Store Malaysia ya, di Malaysia. Jadi yang di Malaysia nggak perlu bingung-bingung lagi, yang nggak bisa ke Jakarta, langsung belanja di Malaysia, ada di TikTok Shop-nya ya. Ini belanja dia banyak banget, 174 juta mbak. Aku diskonin 1 juta ya mbak ya. Ini udah diskon, harga wajar aku diskonin lagi ya. Makasih banyak tuh barangnya. Yuk, kamu ke depanin aja dulu barang-barangnya. Sayangku, ini barangnya di Malaysia sekitar nyampainya sekitar 4 hari lagi, nanti di live-in sama Beauty Store ya. Beauty Store Malaysia nanti akan di live-kan di sana ya, sekitar 4 hari lagi ya. Dadah, see you Malaysia, nanti kapan-kapan nanti Kasel akan ke Malaysia ya. Kenapa orang Malaysia suka belanja di Tamrin City? Ada yang tahu nggak alasannya? Hari ini aku ke Tamrin City dan amazed banyak banget pengunjungnya yang orang Malaysia pada belanja kebaya dan batik. Banget lagi aku juga mau spill beberapa toko batik yang ada di Tamrin City. Misalnya kalau aku cari batik tuh di lantai dasar deket pintu Holland Bakery tuh tinggal belok kanan. Nah ini dia. Ada area batik Avenue. Viskos cuma 100 ribuan. Gamis, ada outer, ada kemeja batik cowok juga, lengan pendek, lengan panjang lengkap. Di area batik Avenue ini ada beberapa toko batik yang beda-beda nih desainnya. Bukan cari atasan-atasan simple batik, di sini ada, lihat, bagus dan harganya juga affordable. Aksi yang kayak gini tuh nggak sampai 200 ribu, murah kan? Sama tempatnya nyaman, produknya bagus, harganya juga murah. Ini pantesan ya orang-orang dari Malaysia tuh suka belanja produk fashion di Tamrin City. Outer etniknya juga cantik banget ya. Pokoknya buat teman-teman yang cari batik, kalian bisa ke area Batik Avenue yang lokasinya ada di lantai dasar. Dari pintu masuk Holland Bakery itu tinggal ke kanan tuh, udah langsung ketemu. Mudah-mudahan bermanfaat. Coba dong komen toko batik langgaran kalian kalau pas belanja di Tamrin City itu toko apa? Orang Malaysia belanja baju lebaran di Tanah Abang. Liburan di berandaku, orang Malaysia hunting baju lebaran di Tanah Abang. Kan ada yang buat Tanah Abang haul. Nah, kondisi ini orang luar yang belanja ke Tanah Abang tuh udah dari 10 tahun yang lalu, bahkan lebih ya. Mereka kalau ke Indo biasanya ke Tanah Abang atau Pasar Baru Bandung buat shopping atau buat belanja grosir buat dijual lagi di sana. Dan Desember kemarin aku juga private tour nemenin teman-teman baru dari Malaysia yang cari supplier mukena buat dijual lagi. Hunting kain buat koleksi lebaran bareng tamu dari Malaysia. Aku lagi sama Kak Faiz. Hi, I'm from Malaysia. Kita nak mencari kain dekat Indonesia, Jakarta. Kain apa? Kain lace. Ini aku datengin 4 toko yang jual lace atau brokat. Biasa kita sebutnya kain tile. Produk fashion berbahan lace di Malaysia itu lagi viral 1-2 tahun ke belakang. Lebih murah daripada toko lain. Nah itu dia klaimnya, lebih murah dari toko lain. Kita datengin 4 toko aja seharian loh, habis waktunya. Teman udah ada bayangan belum koleksi lebaran 2026 itu kira-kira desain, model, atau material apa? Atau udah bisa memperkirakan warna apa yang bakal viral? Mudah bermanfaat. Next mau di-spill apa lagi ya? Fenomena ramainya warga Malaysia yang datang ke Indonesia untuk berburu baju lebaran menunjukkan bahwa pasar Tanah Abang bukan sekedar pusat belanja biasa, tetapi juga menjadi magnet ekonomi dan tren fashion di kawasan Asia Tenggara. Dari harga yang kompetitif hingga pilihan model yang selalu mengikuti perkembangan zaman, semuanya menjadikan Indonesia tujuan favorit menjelang Hari Raya. Menurut Anda, apakah tren ini akan terus meningkat setiap tahunnya? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, dan jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, serta subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya.